Pemirsa, dua bencana melanda Kota Bogor dalam waktu yang berdekatan. Tanah longsor di wilayah Paledang dan kebakaran di Pasir Kuda menjadi perhatian publik. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kedua peristiwa ini menimbulkan kerugian material dan kekhawatiran warga sekitar. Kejadian pertama terjadi pada Jumat 25 April 2025 sekitar pukul 1.30 dini hari. Longsor melanda Kampung Kebon Manggis RT 1 RW 12 Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah. Menurut Ketua RW 12, Ade Rahmat, 3 rumah warga terdampak. Beruntung, rumah-rumah tersebut dalam keadaan kosong sehingga tidak ada korban jiwa. Yang luka nggak ada, memang rumahnya kan memang udah kosong, udah dikosongin. Ada 3 rumah lah, 3 rumah. Yang kena itu ada 3 rumah ya Pak? Ya. Baik, waktunya semalam Pak? Iya semalam. Satu malam. Iya, jam 1.30. Itu karena hujan atau Enggak. air lagi ini Pak? Air segini aja, nggak karena hujan. Memang ini tanahnya labil kan, itu kan tanahnya. Sering sih longsor, sering. Warga menyebut kawasan Paledang RW 12 memang sering dilanda longsor, bahkan saat tidak turun hujan. Namun, longsor kali ini disebut sebagai yang paling parah. Tanah sempat menunjukkan tanda-tanda retakan sebelum akhirnya longsor terjadi. Evakuasi cepat dilakukan oleh warga bersama tim BPBD Kota Bogor. Berkat respons cepat tersebut, situasi berhasil dikendalikan dengan baik. Sementara itu, pada Selasa 29 April 2025, pukul 1 siang, kebakaran terjadi di Panti Asuhan Satuan Pelayanan Gria Ramah Anak yang berlokasi di Babakan Sukamantri, RT 2 RW 7, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat. Api membakar gudang belakang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang bekas. Menurut Haris, Ketua Satuan Gria, kebakaran diduga disebabkan oleh arus pendek listrik dari kabel jaringan di bagian atas gudang. Saat kebakaran terjadi, gudang sedang kosong. Seorang anak panti yang melihat asap langsung memberitahu pengurus, dan warga segera menghubungi pemadam kebakaran. Api berhasil dipadamkan sebelum menjalar ke bangunan lain. Kronologis kebakaran itu mungkin baru terindikasi baru dari arus pendek ya Pak ya, arus pendek jaringan listrik. Yang kebakar itu gudang belakang penyimpanan barang-barang bekas. Karena kami itu kepunyaan Provinsi Jawa Barat, jadi barang-barang itu ditumpuk, yang tidak terpakai itu ditumpuk di gudang. Indikasi sementara itu dari kabel yang jaringan dari atas. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Namun, kerugian material diperkirakan mencapai 250 juta rupiah. Gudang tersebut biasa digunakan sebagai tempat tinggal oleh 12 anak putra, namun saat kejadian mereka sedang tidak berada di lokasi. Panti asuhan di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan menampung 65 anak yatim, yatim piatu, dan anak terlantar. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap potensi bencana, baik dari alam maupun gangguan teknis. Kita harapkan warga terus waspada dan pihak terkait meningkatkan upaya pencegahan serta respons darurat dari lapangan. Saya, Bintang Brantoro, Vito, melaporkan untuk Anda. Tetap jaga keselamatan dan terus waspada. Pemirsa, Kota Bogor mengalami transformasi infrastruktur penting. Gedung Bakori Bogor kini resmi dialihfungsikan menjadi kantor Gubernur Jawa Barat. Sementara itu, proyek pelebaran Jalan Raya Bogor mulai dilaksanakan guna mengurai kemacetan yang kerap terjadi. Dua agenda ini menjadi perhatian warga dan pemerintah daerah. Sementara itu, proyek pelebaran Jalan Raya Bogor mulai berjalan sejak akhir April 2025. Proyek ini menambah lajur baru di persimpangan CCM Cibinong. Pekerjaan tersebut mencakup ruas jalan di sekitar lampu merah Cibinong City Mall, tepatnya dari arah Kota Bogor menuju Jalan Tegar Beriman. Pelebaran ini dilakukan sebagai respon atas tingginya volume kendaraan yang kerap memicu kemacetan, terutama di jam-jam sibuk. Menurut keterangan penanggung jawab proyek, pelebaran akan menambah lebar jalur masuk ke arah Jalan Tegar Beriman,
serta membenahi saluran air di sisi jalan untuk mendukung kelancaran arus dan mencegah genangan. Cuman kalau sepintas bayangan gitu ya, memang untuk mengurai kemacetan, sepintas bayangan ya. Tapi kalau untuk tujuan sesungguhnya, apalagi tadi ada bahasa, oh ini untuk peruntukan taman segala macam. Mungkin Pemda yang punya wacana mau dibangun apa ini, kan gitu. Pemirsa, bahwa kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan publik dan infrastruktur di wilayah Bogor Raya. Diharapkan manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Saya, Ahmad Fadil Abiu, Vitok melaporkan untuk Anda. Tetap ikuti informasi terkini dan jaga keselamatan dalam aktivitas sehari-hari. Halo pemirsa, di tengah tantangan perubahan iklim dan urbanisasi, Desa Bojong Jengkol di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, menunjukkan semangat baru dalam mengembangkan pertanian berkelanjutan. Berikut liputan selengkapnya. Halo pemirsa, saya Salsa Aulia dan saat ini saya sedang berada di Desa Bojong Jengkol. Sebuah desa yang dikenal dengan potensi pertaniannya, terutama dalam budidaya tanaman padi. Di balik hasil panen yang melimpah, tentu ada proses perawatan yang tidak sederhana. Pada liputan kali ini, kita akan melihat lebih dekat bagaimana para petani di sini merawat tanaman padi mereka, mulai dari pemupukan hingga pengendalian hama. Yuk ikuti liputan selengkapnya hanya di Vitok. Terletak di kaki Gunung Salak, Desa Bojong Jengkol dikenal dengan lahan pertaniannya yang subur. Mayoritas warganya menggantungkan hidup dari sektor pertanian, menanam padi, sayuran, dan tanaman hortikultura. Petani di Desa Bojong Jengkol tidak hanya menanam dan memanen padi, tetapi juga memastikan setiap butir gabah yang dihasilkan memiliki kualitas terbaik. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Bojong Jengkol dan saya sedang bersama salah satu petani di desa ini. Selamat siang, Bapak. Ya. Sebelumnya, dengan Bapak siapa? Boleh perkenalkan dahulu, Pak. Ya. Baik. Nama saya Pak Dede. Saya selaku pengurus dari Gapoktan Sumber Rezeki yang ada di wilayah Desa Bojong Jengkol. Yang alhamdulillah saya ditunjuk sebagai ketuanya di sini. Dan di sini juga kami punya program, yaitu dalam rangka ketahanan pangan yang akan dilaksanakan pada musim sekarang. Dan sebagian sudah ada yang mulai tanam. Ya. Untuk langkah-langkah penting agar hasil daripada tanaman padi itu berhasil dengan maksimal, yang pertama itu dari yang kita mulai dari penyemaian ya. Dan ini kita sudah mempersiapkan lahan untuk penyemaian nanti yang mudah-mudahan dari penyemaian itu kita akan menyemai bibit untuk dihasilkan lebih baik lagi. Ya. Menurut Pak Dede, perawatan rutin sangat penting dalam budidaya tanaman padi. Prosesnya dimulai dari penyemaian, diikuti oleh pengolahan lahan yang baik, serta pengaturan sistem pengairan, khususnya irigasi, agar hasil panen menjadi optimal. Para petani juga melakukan perawatan tambahan seperti pembersihan gulma, pemupukan, dan penyemprotan hama secara berkala hingga masa pasca panen. Tanaman padi tergolong rentan terhadap curah hujan tinggi, terutama pada malam hari, karena dapat memicu serangan hama. Oleh karena itu, langkah pencegahan harus dilakukan secara maksimal untuk menjaga kesehatan tanaman. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat penggilingan padi tradisional di Desa Bojong Jengkol.
Disinilah gabah hasil panen para petani diolah menjadi beras siap konsumsi. Meskipun menggunakan peralatan sederhana, proses penggilingan ini tetap menjadi bagian penting dalam rantai produksi pangan desa. Seperti apa prosesnya? Mari kita lihat bersama. Di dalam tempat penggilingan padi ini, gabah hasil panen diolah menjadi beras siap konsumsi. Mesin penggilingan memudahkan proses pasca panen sehingga kualitas beras tetap terjaga. Aktivitas ini menjadi bagian penting dari rantai produksi pangan yang berkelanjutan di desa. Di Desa Bojong Jengkol ada penggilingan padi tradisional. Prosesnya, padi dimasukkan ke mesin molen dan mesin healer masing-masing 2 kali sampai menjadi beras. Beras yang telah digiling kemudian dikemas dan didistribusikan ke pasar atau digunakan untuk kebutuhan pangan lokal. Dengan menjaga kualitas sejak dari penanaman hingga penggilingan, para petani di Desa Bojong Jengkol menunjukkan komitmen tinggi terhadap ketahanan pangan yang berkelanjutan. Baik pemirsa, itulah gambaran dari pertanian yang ada di Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Mulai dari perawatan tanaman hingga proses penggilingannya. Semua dilakukan dengan penuh ketelatenan dan semangat oleh para petani lokal. Semoga pertanian di desa ini terus maju dan menjadi contoh bagi wilayah lain. Saya, Salsa Aulia, pamit undur diri dan sampai jumpa di liputan selanjutnya. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Festival Budaya Nusantara ke-16 yang diselenggarakan oleh Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Festival ini menjadi ajang tahunan yang mempersembahkan keberagaman budaya dari berbagai daerah di Indonesia yang dikemas secara kreatif dan atraktif oleh para mahasiswa IPB University. Mulai dari tarian tradisional, rumah adat, hingga kostum khas dari setiap suku bangsa ditampilkan di sini, membawa suasana semangat kebinekaan yang begitu kental. Tak hanya menjadi hiburan, acara ini juga menjadi wadah edukasi dan pelestarian budaya bangsa yang dikemas dalam semangat kebersamaan dan kekompakan antara generasi muda. Halo pemirsa Piktok, sekarang kita berada di Festival Budaya Nusantara yang ke-16. Nah, kali ini Festival Budaya nggak kalah seperti yang sebelum-sebelumnya nih. Ada 22 budaya dari 22 provinsi juga. Di sini banyak banget, di sini ada Kalimantan Selatan, terus ada Sulawesi Utara, dan juga masih banyak yang lainnya. Bisa banget nih buat kalian yang ingin menjelajah Nusantara, tapi nggak mau jauh kemana-mana. Ini dia, Festival Budaya Nusantara ke-16. Oke, pada kali ini kita nggak bakal terfokus pada keseluruhan, tapi kita akan terfokus kepada Sulawesi Selatan terlebih dahulu. Karena Sulawesi Selatan termasuk salah satu budaya yang bagus banget. Ayo ikutin aku terus. Salah satu penampilan yang paling mencuri perhatian dalam festival ini datang dari kelompok budaya Sulawesi Selatan. Dengan balutan busana tradisional yang khas dan energi panggung yang kuat, para mahasiswa menampilkan 3 pertunjukan utama yang menggambarkan kekayaan sejarah dan emosional dari tanah Bugis Makassar. Penampilan dibuka dengan sebuah drama teatrikal yang menggambarkan perjuangan rakyat Sulawesi Selatan melawan penjajahan VOC. Dalam drama ini, tokoh Sultan Hasanuddin, pahlawan nasional yang dikenal sebagai ayam jantan dari timur, menjadi pusat cerita. Ia digambarkan sebagai sosok pemimpinan yang gigih, berani, dan tidak tunduk pada kekuatan kolonial.
Oke, hari ini kita udah ada di standnya Sulawesi Selatan. Kita akan nanya-nanya tentang penampilan apa aja yang akan mereka lakukan di Festival Budaya ke-16 ini. Oke, aku mau nanya nih, kira-kira penampilan apa aja sih yang bakal kalian lakuin nanti di Festival Budaya ini? Untuk penampilannya kita sebenarnya ada cerita, ada dramanya, ada tariannya juga. Untuk dramanya itu ceritanya tentang peperangan antara bangsa Sulawesi Selatan sama VOC. Itu kebetulan ada Sultan Hasanuddinnya, dia sebagai Sultan Hasanuddinnya. Terus untuk tariannya juga ada tarian Batu Lapide. Batu Lapide karena kita peperangan ya. Batu Lapide itu tarian yang menceritakan sebuah peperangan. Untuk yang lagu yang kedua itu ada Angin Mamiri. Angin Mamiri itu artinya kayak perasaan rindu untuk sang kekasih. Untuk penampilan itu kalian tuh udah nyiapin berapa lama sih sebenarnya? Kurang lebih itu 3 bulan 5 bulan ya. Kita tuh kurang lebih 5 bulan untuk penampilannya. Kita sanggar juga. Untuk bosnya kita seharian. Ya. Kita seharian penuh tuh sampai malam ya. Lumayan ya. Lumayan. Oke, kira-kira dari penampilan yang kalian akan tampilin ini, apa sih pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan kepada audiens yang menonton gitu? Untuk pesannya itu ya yang pastinya agar semua orang itu bisa tahu gitu sejarah dari bangsa Sulawesi Selatan sama VOC. Untuk harapannya mungkin untuk para penonton di sini mungkin lebih mengenal lagi budaya-budaya Sulawesi Selatan dari senjatanya, makanannya, biografi Sultan Hasanuddinnya. Oke, makasih banget nih udah bersedia buat aku wawancarain. Ya. Semoga nanti penampilan kalian keren banget ya. Ya, semoga lancar. Amin. Dan aku udah nunggu-nunggu banget sebenarnya. Boleh banget tuh. Jadi deg-degan ya karena ditungguin. Oke, makasih banyak ya. Ya, makasih. Terima kasih banyak. Dadah. Festival Budaya Nusantara ke-16 benar-benar menghadirkan suasana yang meriah, seru, dan penuh warna. Antusiasme para mahasiswa dalam menampilkan kekayaan budaya dari berbagai daerah sukses menciptakan momen yang tak hanya menghibur, tapi juga sangat edukatif. Salah satunya adalah penampilan budaya Sulawesi Selatan yang berhasil mencuri perhatian lewat 3 tarian penuh makna. Tari Batu Lapide, Angin Mamiri, dan Erang Barani yang menggambarkan keteguhan, kerinduan, hingga semangat juang penampilan. Ini menjadi pengingat bahwa budaya dalam warisan yang harus terus kita jaga dan bisa kita banggakan. Saya Ahmad Fadil Abiul melaporkan dari Festival Budaya Nusantara ke-16. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Halo pemirsa Vitox, saya Ahmad Fadil Abiu dan saat ini saya sedang berada di kaki Gunung Salak, tepatnya di Lembah Batu, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Sebuah destinasi alam yang menyajikan ketenangan, kesegaran khas pegunungan. Penasaran? Yuk ikuti keseruannya! Perjalanan dari pusat kota Bogor menuju ke sini memakan waktu sekitar 1 jam. Sepanjang perjalanan, kita disuguhi pemandangan sawah yang luas dan perbukitan hijau yang memejamkan mata. Lembah Batu dikenal dengan balong alaminya, kolam jernih yang terbentuk secara alami di kaki Gunung Salak. Dari area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan kaki sebentar. Jalur tidak terlalu jauh dan cukup mudah dilalui. Sesampainya di balong,
Udara sejuk dan suasana tenang langsung menyambut. Tiket masuk ke Lembah Batu hanya 15.000 per orang. Dengan tambahan 5.000 untuk parkir motor cukup ramah di kantong. Terutama dengan fasilitas yang sudah cukup lengkap. Mulai dari area camping, parkiran luas, warung-warung kecil, hingga toilet umum yang tersedia di beberapa titik. Oke, saat ini saya sedang bersama dengan Kak Farhan selaku staf dari Lembah Batu. Iya. Oke, izin bertanya Kak, Ya. sejak kapan Curug Lembah Batu mulai dibuka untuk umum? Kalau misalkan dari dari pembangunan itu udah lebih dari 3 tahun. Iya. Jadi awalnya itu dari rumput-rumput biasa gitu. Dari awalnya sih si yang punya ini main ke sini yang pas belum jadi kayak gini. Main ke sini tiba-tiba nyaman gitu suasananya gitu. Kayak gimana sih ngerasain feel-nya lah, beda vibes-nya. Terus juga daya tarik apa sih Kak yang membuat Lembah Batu ini lebih menarik dibanding wisata lainnya gitu? Daya tariknya ya, kalau di sini sih kan biasanya kalau tenda, kalau camping gitu cuma camping aja ya kan, ngeliat pemandangan kayak gitu, kota-kota city life kayak gitu ya. Kalau di sini bedanya ada area kolam renang kayak gitu, dan juga ada paket tenda gitu, dari ada 3 macam, ada yang 4.1, 4.0 sama tenda ki, itu varian harga paketnya. Oke, berarti ada beda-beda ininya ya? Iya benar, ada harganya ya, ada yang di harga 650, 550 sampai 475. Iya, udah ada include kayak kasur 2, bantal 2, selimut, disprayin juga. Jadi tinggal masuk aja lah, contohnya lah ya buat liburan keluarga kayak gitu. Apa gitu. Kira-kira usaha apa aja sih yang udah dilakuin pengelola untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan dari Lembah Batu ini? Usaha buat kebersihan ya, itu mah dari diri sendiri aja ya, kan namanya juga kebersihan adalah iman, ya hitungannya kayak gitu ya. Kayak misalkan kesadaran diri dari kita masing-masing gitu Kak. Kayak disediain setiap tempat sampah kayak gitu, dari pertenda gitu, supaya si sampahnya itu udah masukin di tempat itunya lah, iya kayak gitu. Ditabung lah ya. Iya benar. Lembah Batu menyuguhkan ketenangan alam di tengah rindangnya hutan pegunungan. Suara gemercik air dan kicauan burung menjadi latar alami yang menenangkan. Selain menikmati alam, pengunjung juga dapat mengikuti aktivitas seru lainnya seperti bermain air di aliran sungai kecil yang jernih. Banyak keluarga datang untuk mengajak anak-anak mengenal alam lebih dekat. Pada akhir pekan, kawasan ini cukup ramai, namun tetap terasa tenang dan tidak bising. Bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana lebih sepi, disarankan datang pada hari kerja. Lembah Batu benar-benar menjadi opsi wisata yang menyatukan keindahan alam dengan kenyamanan fasilitas. Dengan pengembangan yang terus dilakukan oleh pengelola, Lembah Batu memiliki potensi menjadi salah satu ikon wisata alam andalan di Kabupaten Bogor. Pihak pengelola juga berharap semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan saat berwisata. Tempat ini cocok untuk melepas penat, berenang di air jernih, atau sekedar duduk di tepi balong sambil menikmati suara alam. Lembah Batu menawarkan bukan hanya pemandangan, tapi juga pengalaman, sebuah pelarian sederhana namun menyegarkan dari hiruk pikuk kota.
Dari Lembah Batu, saya Ahmad Fadil Abiu melaporkan untuk Vitalk. Longsor di wilayah Paledang dan kebakaran di Pasir Kuda menjadi perhatian publik. Pertanian yang ada di Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Saya sedang berada di kaki Gunung Salak, tepatnya di Lembah Batu, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Tengah tantangan perubahan iklim dan urbanisasi, Desa Bojong Jengkol di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Untuk penampilannya kita sebenarnya ada cerita, ada dramanya, ada tariannya juga. Untuk dramanya itu ceritanya tentang peperangan. Ada di wilayah Desa Bojong Jengkol yang alhamdulillah saya Vitalk melaporkan untuk Anda. Tetap ikuti informasi terkini dan jaga keselamatan dalam aktivitas sehari-hari.